Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin boleh yang tidak berhalangan untuk segera membuka kameranya. Les malam hari ini untuk pertemuan pertama, mungkin akan segera kita mulai ya teman-teman. Oke, ada Kak Raja Rahmita. Baik, boleh teman-teman yang lain untuk apa interaksi kita pada malam hari ini. Oke, mungkin yang lain segera menyusul dan nanti setiap pertemuan di les ini saya akan tetap memberikan rekaman Zoom-nya. Jadi teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir atau mungkin ada urusan yang mendesak itu nanti bisa lihat di rekaman di Google Drive-nya saja nanti akan saya share. Nah, baik. Selamat datang teman-teman di Bimbel Diari Pekanbaru dan ini merupakan pertemuan pertama kita di mana kita akan bertemu secara intens selama 10 pertemuan ke depan. Dan di hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah saya share sebelumnya di mana ada beberapa tahapan ya. Di sana ada 10 pertemuan dan malam ini pertemuan pertama untuk materi TWK atau tes wawasan kebangsaan. Tapi sebelum itu saya mengucapkan salam kenal nih untuk teman-teman semuanya yang mungkin baru pertama kali jumpa dengan saya. Untuk lebih kenal, perkenalkan, kalian boleh panggil nama saya Dila aja. Dan jadi malam hari ini kita lanjutkan untuk materi TWK. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang baru pertama kali ikut CPNS, atau mungkin ini adalah pengalaman CPNS kesekian kalinya. Dan sama dengan saya juga sharing terkait dengan apa yang saya alami di tahun 2023 kemarin ketika tes CPNS. Nah, alangkah baiknya sebelum kita masuk ke materi kita pada malam hari ini, di sini saya izin sharing terkait dengan gambaran dari tes SKD itu sendiri. Oh ya, saya mau tahu deh, kira-kira dari teman-teman sebelum mulai ini, bimbel ini dimulai, sudah ikut TO atau pernah belajar secara mandiri sebelumnya? Boleh mungkin kalau tidak mau aktifkan mikrofon, boleh balas di grup chatnya, teman-teman. Saya mau tahu sejauh mana sih persiapan teman-teman untuk menghadapi SKD di bulan Oktober nanti. Mungkin boleh di-mention, oh saya pernah belajar dari buku ini, atau saya pernah ikut TO di bimbel ini, gitu. Boleh, saya tunggu ya di kolom chatnya sebelum kita mulai ke materi. Oke, ada yang belum pernah sama sekali. Kemudian pernah belajar dari buku tapi ternyata soalnya berbeda, Kak. Iya, benar sekali. Oke, yang lain gimana nih? Udah belajar dari bimbel, mungkin dari TO yang mana? Oke, pernah belajar dari buku. Ya, sama teman-teman. Pertama kali saya ikut CPNS, juga saya belajarnya dari buku. Tapi karena ketika waktu itu saya merasa saya bukan orang yang suka membaca buku secara terus-menerus dan saya orangnya cepat bosan, jadi saya mencari alternatif lain. Nah, jadi saya memilih untuk ikut tryout di beberapa platform online. Dan salah satunya yang saya ikuti memang ada Alphais, kemudian Ayo PNS, setelah itu ada Sobat PNS, mungkin ini bisa jadi alternatif teman-teman, tapi berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dengan yang saya temui di 2023, itu memang jauh berbeda. Nah, jadi tidak ada kesamaan. TO itu hanya untuk melatih teman-teman familiar dengan soal-soalnya, tapi tidak merupakan gambaran atau cerminan dari soal SKD aslinya. Nah, kalau contohnya nih ada Kak Hasanah Husna ya, belajarnya dari Bimbel Alfaiz kan ya Kak. Berapa nih Kak skor TO-nya yang udah pernah dicoba? 300-an ya, Kak. Oke, 300. Nah, memang kalau bimbel Alfaiz ini dia lebih expertnya di TKP. Kalau TWK-nya itu masih soalnya pendek-pendek, sementara di SKD asli TWK itu soalnya lumayan panjang dan menguras otak untuk memikirkan jawaban. Nah, gitu. Oke, di sini terkait dengan SKD CPNS itu yang akan kita hadapi ada 110 soal.
di mana ada 30 soal TWK, kemudian ada 35 soal TIU, dan 45 soal TKP. Nah, jadi ini adalah gambaran umumnya dan ini adalah urutan yang akan teman-teman temui ketika nanti teman-teman ada di dalam di sistem CAT-nya. Jadi nanti mungkin untuk teman-teman yang belum pernah, itu kan kita di komputer ya. Di komputer itu ini adalah bagian dari soal, kemudian di bagian sebelah kiri atau kanan saya lupa. Jadi di sini ada daftar nomornya, nomor 1 sampai 110. Jadi nanti itu bisa di next-kan atau di back-kan kembali gitu. Jadi jangan lupa untuk klik simpan dari jawaban yang ada di komputer nanti gitu. Nah, kemudian untuk di sini ada beberapa hal. Sebentar. Nah, jadi untuk soal-soal dari SKD itu sebenarnya untuk TKP nanti pengecualian ya. Saya menyarankan teman-teman tidak terlalu fokus untuk membaca soalnya, karena itu nanti akan menghabiskan waktu teman-teman di 100 menit soal. Karena soal TKP itu lumayan sangat panjang. Jadi nanti lebih baik untuk membacanya skimming. Jadi saya mencoba untuk TO-TO di berbagai tempat itu adalah hanya untuk melatih time management saya dalam menjawab 110 soal dalam waktu lebih kurang 100 menit begitu. 100. Oke, sudah aman. Nah, di sini ada Permenpan RB terkait dengan bagaimana soal-soal yang akan keluar nanti itu selalu berpedoman kepada kisi-kisi. Tapi sebenarnya ketika kita lihat kisi-kisi ini sangat luas kan ya teman-teman. Ada nasionalisme yang mungkin ketika kita membaca buku itu materinya hampir bisa puluhan halaman untuk satu materi nasionalisme saja. Kemudian ada integritas, bela negara, dan pilar negara. Jadi malam hari ini saya meng-highlight beberapa materi yang sering muncul di soal-soal SKD itu sendiri. Pertama, itu kita fokusnya ke integritas dan materi berakhlak dari seorang ASN atau aparatur sipil negara. Kemudian soal yang juga sering muncul itu mengenai nasionalisme dan juga bela negara. Yang ketiga ada Pancasila, UUD NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir bahasa negara. Nah, mungkin teman-teman yang dulu kuliahnya di jurusan bahasa Indonesia itu mungkin memudahkan di 4 sampai 5 soal terakhir dari total 35 soal TWK. Kenapa? Karena di 4 sampai 5 soal nanti itu materinya berhubungan dengan bahasa Indonesia, kayak kalimat utama, gagasan utama, dan lain sebagainya, atau kata baku, kalimat efektif gitu. Tapi nanti juga akan kita bahas. Cuman karena pertemuan TWK kita itu terbatas di 3 materi, maka saya akan fokuskan teman-teman membaca dan memahami di 3 materi utama yang top 3 untuk masuk ke SKD. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai integritas dan juga materi berakhlak seorang ASN. Baik, kita mulai pelan-pelan teman-teman. Untuk tujuan tes integritas ini sebenarnya cukup banyak keluar, tapi dia dalam bentuk narasi atau soal cerita. Di mana di sini adalah untuk mengukur dan melihat bagaimana sih pemahaman teman-teman terkait dengan sikap-sikap seseorang yang punya integritas, baik itu jujur, seseorang yang konsisten, kemudian yang mempunyai komitmen, yang berani, mandiri, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi jenis soal integritas ini bukan soal hafalan, tetapi lebih ke studi kasus. Jadi nanti akan dikasih beberapa kasus ataupun wacana isu-isu tertentu, perilaku seseorang yang kemudian kita analisis. Dan menurut saya, integritas ini hanya berfokus kepada pemahaman kita terhadap materi dari integritas itu apa, si contoh-contoh sifatnya, kemudian kata kuncinya apa, dan nanti kita hubungkan dengan kalimat yang ada di dalam wacana itu. Jadi usahakan nanti ketika muncul soal yang kita cari itu adalah keyword yang berhubungan dengan integritas itu sendiri.
Jadi di sini integritas itu ada sikap tangguh, jujur, komitmen, dan konsistensi. Jadi biasanya itu sering dikaitkan dengan ketika seorang melakukan korupsi, maka integritas apa yang dia langgar? Pertama, mungkin dia tidak jujur karena dia menyelewengkan uang negara dan lain sebagainya. Kemudian ketika seseorang berperan sebagai misalnya di bidang kesehatan yang seharusnya melayani pasien, tapi kemudian dia malah bertindak kasar atau mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap pasiennya, otomatis integritas yang dia langgar adalah sikap pelayanan publik. Jadi, integritas ini nanti akan menyesuaikan dengan formasi yang teman-teman lamar. Saya lihat dari Google Form yang teman-teman isi, itu ada yang di Kementerian Kesehatan, kemudian ada juga yang di badan-badan tertentu yang atau Kemendikbud atau bahkan Kemenak. Nah, jadi nanti soal SKD ini akan berbeda nih teman-teman tergantung instansinya. Integritas ini menyesuaikan dengan apa yang teman-teman lamar. Contohnya, saya kemarin melamarnya sebagai dosen, jadi integritas yang muncul itu mencakup terkait dengan gimana sih seorang pendidik atau pengajar bersikap terhadap mahasiswa, bagaimana akuntabelnya, bagaimana kemampuan dia menggunakan IT. Nah, begitu. Mungkin ketika nanti teman-teman seorang perawat atau ahli gizi melamar di Kemenkes, maka yang dimunculkannya itu adalah bagaimana sikap seorang perawat terhadap pasien atau bagaimana sikap seorang perawat ketika ada dokter yang meminta tolong kepadanya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang mungkin teman-teman bisa highlight dan teman-teman pelajari. Tapi secara keseluruhan tetap dia berfokus terhadap integritas itu apa. Nah, ini adalah integritas yang harus benar-benar teman-teman kuasai. Ada 3 kelompok, ada integritas inti, etos kerja, dan juga integritas sikap. Nah, ini yang akan kita preteli satu-satu, kita bahas satu per satu, karena ini akan sering keluar di soal. Nah, ini cara untuk menghafalnya, ada julid, kerasem, dan ABP. Julid itu untuk jujur, disiplin, dan T-nya untuk tanggung jawab, responsible. Dan yang kedua ada kerasem, kerjasama, sederhana, dan mandiri. Kemudian ada yang terakhir adil, berani, dan peduli. Nah, mungkin nanti ketika kita menjadi seorang perawat dan di bidang Kementerian Kesehatan, nah mungkin sikap peduli ini yang akan sering disinggung. Bagaimana adab kita atau etika kita terhadap pelayanan publik terhadap pasien, kepedulian kita terhadap orang yang sakit, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sebagai seorang dosen, mungkin kalau sikap sederhana ini bisa muncul di mana saja ya teman-teman, karena di sini tuntutannya adalah kita sebagai seorang ASN itu tidak boleh untuk menunjukkan sikap hidup yang terlalu mewah. Jadi, sikap hidup yang sederhana dan apa adanya saja. Gitu. Oke, di sini mungkin bisa teman-teman lihat. Kalau menurut saya, hanya lihat di kata kuncinya aja, maka nanti kita bisa jawab soal-soal yang ada di depan. Pertama, jujur. Jujur itu, dan di sini ya integritas yang muncul itu juga kata-kata yang familiar ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak yang pertama, jujur berarti terbuka, tidak curang, dan tidak berbohong. Ini biasanya selalu dikaitkan dengan sikap seseorang yang bisa jadi ketika dia diberikan amanah. Misalnya ketika diberikan amanah menjadi seorang pemegang keuangan atau bendahara, maka dia harus bersikap terbuka dan jujur terhadap arus dana yang keluar. Kemudian disiplin, nah ini bisa di segala lini, kayak datang tepat waktu, kemudian mendahulukan tugas sesuai dengan deadline dibandingkan tugas yang lainnya, dan begitu. Dan tanggung jawab juga, di mana tanggung jawab ini, bagaimana tanggung jawab seseorang terhadap apa yang dia emban. Kayak di sini juga pernah masuk di 2023 kemarin, di mana di sini dikatakan ketika seorang waktu itu saya sebagai dosen ya di Kemendikbud yang muncul soalnya menanyakan bagaimana pertanggungjawaban seorang dosen ketika dia sering masuk telat, tidak tepat waktu dan lain sebagainya gitu. Jadi integritas mana nih yang dilanggar? Berarti salah satu integritasnya adalah tanggung jawab. Dia tidak menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya gitu. Oke, sorry kalau mungkin teman-teman ngerasa saya ngomongnya kecepatan, boleh di kolom chat aja atau di skip ya teman-teman, kayak Kak, sorry ngomongnya kecepatan banget jadi aku nggak bisa dengerin gitu. Oke. Next ada kerja keras, sederhana, dan mandiri.
Nah, mungkin ini nanti akan lebih kita lihat di soal-soal yang akan kita bahas. Kemudian ada adil, berani, dan peduli. Di mana adil ini lebih ke penggunaan atau wewenang yang diberikan sih teman-teman. Kayak misalnya ketika kita diberikan amanah untuk menjadi seorang direct manager dari sebuah perusahaan, kemudian kita adalah seorang muslim. Kemudian sementara di tanggal-tanggal tertentu ada tanggal yang mungkin waktu itu ada rapat penting dari perusahaan, tetapi teman atau rekan kerja kita dari agama lain itu punya kepentingan juga dengan yang mendesak. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan sebagai seorang atasan tapi berlaku sesuai dengan wewenang kita. Apakah kita memberikan dia libur atau kita memberikan dia cuti dan lain sebagainya. Dan ada berani dan juga peduli. Tapi berani di sini bukan berarti kita terlalu berani ya, tapi berani dalam prinsip seseorang yang dilandasi dengan kebenaran. Jadi bukan berani yang mengarah ke arah nekat gitu ya. Nah, jadi mungkin ini beberapa bagian dari integritas yang bagian pertama, karena kita akan bahas dua materi nih, yang berkaitan dengan sifat-sifat yang akan sering muncul pada saat nanti ada soal. Nah, di sini nanti yang teman-teman ingat itu hanya di keyword-keywordnya saja. Mungkin teman-teman ngerasa sekarang kayak, materi semudah ini kenapa harus dibahas sedalam ini gitu ya. Karena teman-teman ketika yang sederhana, kadang ketika kita SKD, materi yang bagi kita saat ini gampang, tapi ternyata ketika kita berhadapan di komputer, di hari kita SKD itu, materi-materi ini malah yang akan menjatuhkan poin kita. Bayangin aja, satu materi ini bisa keluar 3-4 soal dari 35 soal TWK. Kalau kita menganggap dia remeh, otomatis kita sudah kehilangan sekitar 4 kali 5 poin, artinya sudah 20 poin kehilangan. Oh ya, untuk batas dari passing grade itu teman-teman udah paham kan ya, kalau TWK itu 65 atau 13 dari 35 soal harus benar. Kemudian kalau TIU itu sekitar 75, dan kemudian TKP itu 166. Jadi itu target kita, tapi sebenarnya target itu target paling rendah ya. Jadi sebagai seorang yang ingin fight dengan orang lain, tentu kita harus memasang target yang setinggi-tingginya. Kalau pengalaman saya dulu ketika saya TO, saya harus melewatkan dari formasi sebelumnya di tempat yang ingin saya tuju. Jadi mungkin teman-teman bisa riset nih, misalnya teman-teman mau daftar sebagai dosen atau guru di instansi A. Jadi di hari ini silakan teman-teman cari pengumuman di tahun 2023 di instansi yang teman-teman tuju. Kemudian teman-teman cari nilai tertinggi di peringkat satunya itu berapa SKD-nya. Kalau misalnya dulu saya menemukan di tahun 2023 di formasi saya peringkat satunya itu nilainya adalah 410. Jadi, saya memasang target di tahun 2023 kemarin, saya harus lewat dari itu, dan target yang saya pasang adalah 450. Tapi kenyataannya, saya tidak lewat target itu, saya hanya di angka 440. Jadi, mungkin setelah bimbel ini, silahkan teman-teman cari formasi teman-teman di tahun sebelumnya, itu peringkat satunya berapa, silahkan teman-teman kasih target di atas dari itu, agar teman-teman bisa jadi juara 1 SKD di sana. Gitu. Atau udah ada yang riset gitu terkait dengan bagaimana persaingan di formasinya? Oke, belum ya. Ya, biasanya 400-an ke atas memang. Jadi, tapi silahkan cek dulu di pengumuman formasinya tahun lalu, kemudian pasang target yang jauh lebih tinggi di atas itu. Karena itu jadi penyemangat sendiri sih bagi kita teman-teman. Kalau saya sistemnya kayak gitu. Kalau kita nggak tahu target sebelumnya di sana berapa, jadi kita nggak tahu harus mencapai berapa dulu untuk bisa jadi yang pertama di sana. Gitu. Oke, boleh ya nanti setelah kelas ini silahkan dicari. Nah, baik. Untuk untuk bahasan yang pertama ini, apa ada yang ingin dibahas? Atau mungkin teman-teman pernah baca soal, tapi teman-teman bingung, boleh kita pecahkan bersama-sama di sini.
Nanti di akhir saya juga kasih soal kok. Udah pada makan malam kan ya, teman-teman nih? Saya lihat nggak ada yang aktif. Belum, Kak. Belum, Kak. Kak. Pukul makan malam atau kecepatan nih jamnya? Pas, Harusnya Kak, pas. pas ya. Oke. Nah, jika tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya inti dari seorang ASN yang harus dipahami dengan secara mendalam dan nanti akan muncul di soal, yaitu berakhlak. Sebenarnya agak tumpang tindih atau agak mirip ya dengan orang-orang yang di BUMN itu ada akhlak juga, tapi kalau di ASN, baik itu PNS atau P3K, dia berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, K-nya kompeten, hanya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya kolaboratif. Nah, dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 poin ini nanti akan dijabarkan di dalam soal-soal dan kita sesuaikan dengan tuntutan dari integritas ini. Kalau yang tadi itu adalah integritas diri, dan ini integritas yang sesuai dengan sikap seorang ASN yang disingkat dengan berakhlak. Baik, kita lihat satu persatu. Pertama, berorientasi pelayanan. Di mana berorientasi pelayanan itu adalah ketika kita sebagai seorang ASN dituntut untuk memberikan pelayanan prima, pelayanan terbaik, pelayanan terdepan kepada demi kepuasan dari masyarakat. Jadi dimanapun ASN itu ditugaskan, sebenarnya tugas mereka adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti misalnya ketika seorang dosen, pelayanannya kepada siapa? Kepada mahasiswa, kemudian kepada masyarakat juga dari pengabdiannya. Terutama di bidang kesehatan sangat jelas kita lihat pelayanan utamanya itu diberikan kepada pasien gitu. Jadi di sini ada kalimat afirmasinya bahwa seorang ASN harus berkomitmen terhadap pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dan di sini ada kode etik atau panduan perilakunya, apa yang harus di poin-poin yang dimiliki di berorientasi pelayanan. Itu pertama ada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kita juga dituntut untuk ramah dan solutif serta dapat diandalkan. Nah, mungkin ini sering bagi pelayanan-pelayanan publik di bidang pelayanan ketika kita menjadi seorang resepsionis ataupun di muka dari suatu kantor itu dituntut untuk ramah dan solutif terhadap terhadap hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat dan melakukan perbaikan tiada henti. Dan yang terakhir, kata kuncinya di sini adalah ada nanti kata kunci yang akan muncul di soal itu berkaitan dengan kepuasan, kemudian kualitas dan responsivitas. Responsivitas dari kita sebagai seorang pelayan publik, apakah kita meresponnya itu cukup cepat, apakah kita solutif atau tidak. Nah, nanti di soal itu akan diurutkan dari pilihan-pilihan jawabannya yang akan memiliki poin tertinggi itu adalah responsivitas. Jadi teman-teman, TWK yang integritas ini bersamaan atau mirip dengan TKP. Jadi integritas ini hampir mirip dengan TKP. Dan makanya nanti akan kita temukan kasus-kasus tertentu yang bersesuaian dengan formasi yang teman-teman lamar. Oke, yang kedua, akuntabilitas yang sering kita dengar. Di sini adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, di sini kode etiknya kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi di sini akan muncul lagi nih integritas dirinya, bahwa di sana tadi ada integritas jujur, kemudian bertanggung jawab. Nah, kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, di sini kan ada ya, bahwa kita dituntut untuk secara sederhana. Nah, di sini muncul juga yang bagian tadi, integritas di awal itu integritas etos kerja, yakninya sederhana. Kita bertanggung jawab kita diharuskan untuk memanfaatkan kekayaan dan lain sebagainya dengan sebagaimana mestinya, tapi ke arah tanggung jawabnya di sini yang muncul, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, biasanya
Di sini juga akan muncul kasus-kasus ketika kita berperan sebagai seorang HRD dan yang kita loloskan itu adalah saudara kita atau orang yang dekat dengan kita, maka itu menyalahgunakan akuntabel karena dia menyalahgunakan kewenangan jabatan. Jadi tidak serta-merta akuntabel ini hanya di kata-kata yang ini saja, kan ini beda-beda ya. Jadi kita pahami ketiganya. Ketika seseorang melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab dan juga jujur, kemudian dia bersikap sederhana dalam kehidupannya, dan dia tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, baik untuk bersikap nepotisme dan lain sebagainya. Kata kuncinya ada konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Nah, nanti terkait dengan alur dana yang kita sebutkan di awal ketika kita diamanahkan di bidang keuangan, ketika alur dana itu tidak transparan ke masyarakat, berarti seorang ASN itu bukanlah ASN yang akuntabel. Nah, jadi cukup banyak ya yang mungkin harus kita ingat, dan yang ini biasanya sudah terlihat dari kata-katanya, berorientasi pelayanan. Berarti bagaimana kita memberikan pelayanan prima terhadap kepuasan dari klien kita, atau klien kita sebagai ASN adalah masyarakat. Dan yang kedua, akuntabel. Berarti di sini ada beberapa poinnya yang muncul. Ketika bertanggung jawab atas apa yang diberikan dan tanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada kita, kemudian berarti tidak ada penyelewengan jabatan di sana, penyelewengan kekuasaan kita di sana, gitu. Sebenarnya ketika kita menghafal, memang kita merasa berat sih teman-teman. Tapi ketika kita sudah sering latihan soal dan kita menemukan, nanti secara sendirinya otak kita tuh akan menyimpulkan juga, oh ya ini akuntabel, oh ini kode etik yang ini gitu. Nah, ini baru 2 ya, ada 5 poin lagi. Kemudian ada kompeten. Nah, kalau kompeten ini berarti kompetensi, peningkatan kemampuan diri. Bagaimana kita terus mengembangkan kapabilitas dan juga kompetensi diri kita. Jadi seorang ASN itu juga dituntut untuk terus-menerus belajar. Seperti pasti misalnya seorang dosen, tentu dia terus-menerus belajarnya dengan meningkatkan penelitiannya, pengabdian masyarakatnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini ada juga kalimat yang ini, membantu orang lain belajar. Nah, mungkin kalau kita lihat dari panduan perilaku, kompeten ini kan hanya mengembangkan kapabilitas, tapi tidak serta-merta kapabilitas diri dia sendiri, tapi juga orang lain gitu, dengan membantu teman yang lain kesulitan belajar dan lain sebagainya. Biasanya ini di soal, ada soal yang sering muncul dan saya temui juga, ketika kita sebagai seorang junior di suatu instansi, setelah itu kita punya rekan-rekan yang sudah uzur atau lebih tua, tapi di abad ini kan kita dituntut ya teman-teman untuk paham dan peka terhadap perkembangan IT. Nah, jadi dia menanyakan nih gimana posisi kita sebagai seseorang yang berintegritas terhadap hal tersebut. Tentu kita menjawabnya yang bersesuaian dengan nilai berakhlak. Salah satu opsi jawaban yang mungkin kita berikan, kita akan berusaha untuk membantu dan mengayomi senior-senior kita yang mungkin sudah uzur itu, dan kita ajarkan satu persatu secara sabar bagaimana penggunaan dari IT tersebut. Nah, ketika hal itu saling sharing, saling membantu, itu sudah masuk ke integritas yang nama integritasnya kompeten. Jadi sebenarnya di soal tidak akan ditanya, ini integritas apa, ini integritas apa, tidak seperti itu. Tapi yang ditanya di soal itu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, jawaban kita di option A sampai E itu, kita pilih mana yang lebih menampakkan integritasnya. Kira-kira itu. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang mau didiskusikan kah? Izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Berarti, Kak, pada saat menjawab itu, yang pertama kita lakukan adalah kita tebak dulu ya, Kak, tadi ini termasuk yang mana di antara berakhlak tadi ya. Kemudian baru kita cari opsi jawaban yang sesuai dengan apa namanya aspek yang mana tadi. Contohnya apakah kompeten ataukah akuntabel, seperti itu, Kak, maksudnya atau gimana? Nah, misalnya gini nih, di soalnya kan Pak, biasanya yang pernah saya temui, di soal itu akan disajikan sebuah kondisi kita sebagai apa. Misalnya,
Dila ini adalah seorang dosen yang baru di program studi pendidikan kimia Unri. Kemudian ada tuntutan dari kementerian untuk meningkatkan proses belajar mengajar melalui IT. Nah, sebagai seorang tapi kamu memiliki rekan kerja yang sudah uzur dan senior, gitu kan. Nah, sebagai seorang ASN, apa yang akan kamu lakukan? Jadi nanti ada pilihan jawabannya A, B, C, D, E. Mungkin mereka akan mirip, tapi kita saring yang mana lebih mengarah ke sifat berakhlak gitu, Pak. Jadi sebenarnya ketika TWK itu kita menyaring jawaban aja udah oke, tanpa harus membaca lebih detail di soalnya. Tapi ketika kalian ragu, maka baru baca soalnya. Jadi menyaringnya dengan mengaitkan dengan nilai berakhlak. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu tahu, oh ini kompeten nih, ini, tapi nanti akan muncul sendiri di pilihan jawabannya gitu. Mana sih yang lebih ke arah integritas? Integritas itu ada banyak kan. Jadi mana sih yang lebih bertanggung jawab, mana sih yang ini? Gitu. Dia hampir mirip, tapi nanti ada diselewengkan di jawabannya yang nggak mengarah ke berakhlak gitu kira-kira. Jadi kayak pakai teknik eliminasi di jawabannya. Gitu Pak Radina. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak Dila. Oke. Nah, teman-teman yang lain, gimana nih Kak Hasanah Husna yang udah sering latihan di Al-Faiz terkait dengan integritas soalnya gimana Kak kalau di Al-Faiz? Izin Kak, kalau soal di Alpha S itu katanya HOTS kan Kak. Terus jawabannya tuh emang ada 1 sampai 2 option yang mirip-mirip gitu Kak, dan itu yang bikin ragu tuh Kak. Nah, iya benar. Kalau di sana tuh dia ada beberapa soal yang mirip. Tapi kalau di SKD asli malah kita bingungnya dengan 3 jawaban yang mirip-mirip. Gitu. Oke, mungkin, sorry ini kenapa? Nah, mungkin yang keempat, harmonis. Kita lanjut dulu ya. Di harmonis ini ada beberapa kalimat afirmasi dan juga kata kuncinya. Harmonis itu lebih ke saling menghargai perbedaan, saling menghargai pendapat. Biasanya itu muncul ketika kita saling berdiskusi dan lain sebagainya. Di sini ada kata kuncinya, muncul lagi integritas di awal. Integritas dirinya itu adalah peduli atau caring. Kode etiknya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kapan dia dikatakan harmonis dan kapan dia bisa dikatakan kompeten? Karena di sini sama-sama membantu nih. Nah, kalau harmonis itu lebih membantu ke arah kesulitan teman. Tapi kalau ini, kalau yang kompeten itu lebih nanti redaksinya membantu orang lain belajar untuk peningkatan kompetensinya. Kayak membantu orang lain menggunakan aplikasi yang baru, membantu orang lain untuk menggunakan IT terbaru. Tapi kalau harmonis, ini boleh menolongnya itu ke arah ranah pribadinya ataupun permasalahan yang dihadapinya. Contoh, ketika seseorang teman kamu curhat terkait dengan permasalahannya, kemudian kamu memberikan solusinya, itu namanya harmonis. Tetapi ketika membantunya dalam lingkup pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan seseorang, itu masuknya ke kompeten. Gitu. Nah, jadi bisa dilihat di sini, peduli, perbedaan, dan juga selaras. Kita di lingkungan kerja tidak membedakan siapapun berdasarkan aspek apapun. Gitu. Dimana yang diinginkan di harmonis ini, kita bekerja di suatu lingkungan yang kondusif, di suatu lingkungan yang saling menghargai dan tidak melihat dari sisi lain, tapi hanya punya satu tujuan sama-sama untuk mengembangkan instansi di mana kita berada. Kira-kira begitu. Bisa dipahami ya teman-teman perbedaan penolongan di harmonis dengan pertolongan yang diberikan ketika kompeten. Bentar. Oke, loyal. Mungkin kita sering ya menyebutkan kata-kata loyal untuk orang-orang yang setia gitu. Sama dengan seorang ASN juga dituntut loyal, memiliki kemampuan untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di mana di sini kode etiknya loyal itu selalu berhubungan dengan NKRI, Pancasila, dan dasar-dasar dari negara. Dan juga yang terakhir, di mana di sini ada
kata kuncinya berkomitmen, berdedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Jadi, tingkat kesetiaan seseorang terhadap negara itu diukur dari seberapa besar kemampuan dia untuk menerapkan ini, UUD, NKRI, dan Pancasila dalam kehidupan pekerjaannya. Jadi, kalau loyal seorang pasangan mungkin ketika dia tidak selingkuh ya, tapi ketika loyalnya seorang ASN adalah seberapa jauh dia menerapkan Pancasila dan kesetiaannya itu diukur dengan ini, apakah dia sudah menerapkan Pancasila, apakah sikapnya sudah sesuai dengan UUD 45 dan lain sebagainya. Contohnya, ketika seseorang dikatakan loyal jika bersesuaian dengan Pancasila, misalnya poin yang ketiga, poin yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, butir-butir Pancasila salah satunya adalah ketika dia mau membeli produk lokalnya dan lain sebagainya. Nah, ketika dia bersikap seperti itu, berarti dia menunjukkan keloyalannya terhadap negaranya, kesetiaannya terhadap negara dengan cara bersikap sesuai dengan ideologi-ideologi dari negaranya, gitu. Nah, ini kan apa namanya ya, mereka tuh saling berhubungan. Nah, nanti kalau di Pancasila kita juga akan bahas, tapi yang perlu kalian hafal, kalau bagi saya ya, di Pancasila yang keluar di SKD itu adalah sesuatu yang luas dan itu hafalan 45 butir. Jadi teman-teman harus sering membaca 45 butir yang ada di pengamalan sila-sila Pancasila. Karena itu sangat membantu ketika kita menjawab nilai-nilai Pancasila, teman-teman. Nah, kalau saya sih kemarin 45 ini sering saya baca dan secara tidak langsung akan terekam di otak. Saya tidak menuntut menghafal, tapi dipahami. Karena ini pasti dan sangat sering keluar di SKD tahun berapapun, pasti selalu dihubungkan dengan Pancasila. Nah, kalau undang-undang ini memang banyak ya pasalnya teman-teman, tapi pasal-pasal yang teman-teman pahami itu adalah pasal-pasal yang familiar saja, kayak terkait dengan HAM, kemudian persatuan kesatuan, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu banget bagi saya di 2023 kemarin, yang banyak keluar di TWK itu adalah berhubungan dengan butir-butir Pancasila yang 45 itu. Mungkin teman-teman bisa cari terkait dengan 45 butir itu, tapi nanti saya juga akan bagikan drive beberapa ringkasan di TWK ini apa poin-poin yang mesti kita bahas dan kita ingat gitu. Jujur sih, kalau di awal kita melihat materi TWK seabrek dan setumpuk itu bikin pening kepala. Mana sih yang mau dibaca duluan gitu kan. Tapi sebenarnya di sini saya akan sharing apa yang saya alami. Jadi saran saya Pancasila yang 45 butir itu, karena itu cukup membantu saya ketika menjawab SKD, sama dengan nilai-nilai integritas ini. Oh ya, saya mau tahu teman-teman yang udah pernah tes sebelumnya, siapa ya? Saya kemarin lupa menyebutkan itu di Google Form. Belum pernah, Kak. Gimana pengalamannya Kak Ami? Belum pernah. Oh, belum pernah. Perdana nih. Oh, perdana. Oke, semangat ya, Kak. Ada yang udah pernah, teman-teman yang di sini? Saya pernah, Kak. Oke, gimana Bang Radinal kemarin melamar di formasi apa, Bang? Kemarin itu di KPK ya, kalau nggak salah. Oh, itu Iya. untuk formasi tamatan apa itu? Pranata komputer. Oh, gimana Bang pengalamannya? Skornya berapa tuh? Wah, kalau skornya jauh sih, Kak, dari target. Targetnya berapa? Targetnya ya kalau lihat yang udah pernah lulus kayak kata Kak Dila tadi kan kebanyakan saya lihat 400-an ke atas ya. Saya itu dapatnya di bawah 400 lah Kak masih. Iya. Yang paling rendah apa tuh dari TWK? TWK, ya TWK paling rendah. TWK-nya pas-pasan kalau nggak salah. Oh, Sulit sih, iya. di tahun ini gelamar di mana Bang? Tahun ini rencananya agak beda sih, iya. Pengen coba di Kemdikbud. Formasi dosen. Iya, insya Allah. Oke. Semoga sampai tahap akhir ya. Iya. Mohon dibantu ya Kak. Oke, saya di sini bantu sharing. Nah, baik. Memang kalau untuk formasi yang dosen Kemendikbud ya banyak orang yang bertanya apakah
soal antara dosen atau kualifikasi S2 dengan S1 itu berbeda gitu kan. Nah, ketika saya pernah sharing-sharing dengan teman sebelumnya, dan saya sebenarnya itu adalah kali kedua nih teman-teman saya ikut di 2023. Saya pernah di 2021, tapi dengan effort yang dari 1 sampai 100, effort saya hanya di angka 10 gitu kan. Jadi saya tidak lolos. Nah, kalau saya lihat untuk materi TIU, TWK, TKP-nya itu hampir sama, tingkat kesulitan TKP-nya juga menurut saya ya, hanya sedikit lebih tinggi untuk yang S2 ini di TIU-nya. Cuman TKP TWK-nya bedanya ya yang tadi, kalau ketika saya di 2021 itu saya ngelamarnya formasi S1 Pendidikan Kimia untuk menjadi analis labor, jadi saya dapat kasus-kasus yang lebih umum. Tapi ketika saya melamar di dosen Kemendikbud, ada satu soal yang mungkin dia memposisikan kita sebagai seorang pendidik atau pengajar. Mungkin tidak serta-merta dia menyebutkan dosen memang, tapi pendidik atau pengajar di situ. Jadi posisi kita sebagai dosen kepada mahasiswa atau dosen junior terhadap dosen senior, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sebenarnya adanya perbedaan antara masing-masing soal performasi itu di TKP dan TWK sih kalau menurut saya, karena saya pernah melamar di S1 dan juga di S2. Kalau TIU-nya itu hampir sama tingkatnya gitu. Oke, itu sekedar sharing teman-teman. Mungkin ada teman-teman juga selain Bang Radinal yang mau ikut dosen, jadi tidak semenakutkan itu kok TIU-nya dibandingkan dengan formasi S1 yang mungkin pernah teman-teman lamar. Hanya saja beda di kasusnya. Nah, oke. Yang terakhir adaptif. Nah, kalau adaptif ini berarti seseorang yang mampu untuk menyesuaikan diri dan melakukan perubahan seiring dengan pertambahan waktu. Nah, adaptif ini juga muncul kayak yang tadi ketika seorang pengajar, pendidik, atau di bidang kesehatan dituntut untuk ikut serta dalam perubahan IT gitu kan ya. Nah, disinilah muncul sikap adaptifnya. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Nah, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ini memang sering keluar karena kan kita diposisikan di dalam tes SKD itu sebagai orang baru yang akan memasuki instansi. Nah, ketika kita baru memasuki instansi tersebut, apa sikap yang kita ambil, apa sikap yang kita pilih. Jadi adaptif ini lumayan sering ditanyakan karena pihak dari instansi yang kita lamar itu memposisikan kita sebagai seorang yang baru banget di instansi mereka, dan apa sih langkah yang diambil anak ini untuk perubahan di sini atau gimana sih proses adaptasinya. Nah, itu nanti juga akan muncul di soal. Intinya menjawab dari adaptif itu kita selalu menyelaraskan dengan tuntutan apa yang ada di instansi itu. Contohnya ketika diminta untuk menjadi seseorang dosen yang peka terhadap IT, berarti kita pilih jawabannya ya yang seperti itu, yang melangkutkan ke adaptasinya. Jadi sebenarnya soalnya itu nanti hampir sama jawabannya, tapi pasti ada satu kata, entah itu melainkan atau hanya, satu kata itu aja bisa mempengaruhi makna dari jawabannya, gitu teman-teman. Oke, ini bisa dilihat ada inovasi, antusias, dan proaktif. Dan di sini untuk K, di huruf terakhir akhlak itu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Di mana di sini terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan terhadap sumber daya untuk tujuan bersama. Tadi sering bersamaan dengan harmonis. Kalau harmonis itu adalah sikap kita, gimana kita menghargai orang lain. Bisa jadi nanti kasusnya ketika musyawarah mufakat, tetapi posisi harmonis itu ketika seseorang bisa memaklumi pendapat orang lain, bisa memaklumi kata mufakat yang dicapai dari suatu musyawarah. Tapi kolaboratif ini kemampuan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain dalam membangun suatu kesempatan untuk melakukan perubahan gitu. Jadi kolaboratif dan harmonis hampir sama, tapi beda sikapnya. Harmonis itu hanya sebatas sikap kita untuk menghargai apa yang terjadi, sikap kita untuk menolong orang lain. Tapi kolaboratif ini saling bekerja sama antara A dengan B, A dengan instansinya, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada sinergi untuk hasil yang lebih baik. Berarti kita sama-sama mengusahakan apa yang kita inginkan terhadap
instansi yang kita tempati. Nah, di sini ada tips memahami konsep soalnya. Pertama, narasinya itu nanti akan sebuah kasus, kemudian kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang ASN. Nah, di dalam SKD ini jangan sesekali terlalu baper atau membawa perasaan kayak, oh, kalau aku jadi ini, aku nggak akan kayak gini. Aku tidak sepeka itu terhadap orang lain. Aku tidak sepeduli itu terhadap isu-isu ini. Jadi, posisikanlah diri kita sebagai seorang malaikat, orang yang paling baik di dunia untuk menjawab soal ini. Karena soal integritas ini hampir sama dengan TKP nantinya, jadi posisikan saja diri kita ini sebagai seseorang yang sangat positif vibe sekali gitu loh. Jadi kita memposisikan kita ini orang yang baik dan menjawab dengan apa yang memiliki nilai integritas paling tinggi. Dan di sini dia akan menarasikan diri kita itu sebagai seseorang sesuai dengan formasi kita, baik itu dosen, kemudian seorang perawat, dokter, dan lain sebagainya. Jadi, silahkan teman-teman nanti baca dulu soalnya, kemudian baca dulu soal yang ditanyakan apa, baru nanti fokus ke kasusnya. Kasus sama dengan membaca skimming, cukup baca awal dan akhirnya. Ketika sudah menemukan inti dari masalah atau kasus yang diberikan, silahkan reduksi dan eliminasi dari poin A, B, C, dan D, dan E-nya. Gitu. Kalau teman-teman ketika membaca awal dan akhir belum menemukan inti, silahkan baca yang tengah. Itu pilihan terakhir. Jadi kalau mau cepat, awal dan akhir, kemudian silahkan eliminasi jawaban. Utamakan jawaban yang mengandung secara sempurna nilai integritas dan juga nilai akhlak dari seorang ASN. Oke, mungkin ini sekedar teorinya. Kita lihat nanti dari soal-soal yang akan kita temui. Saya harap di sini kita akan latihan 10 soal integritas yang sudah saya reduksi dari beberapa sumber. Dan menurut saya ini cukup hampir dan hampir mirip dengan apa yang saya dapatkan. Saya harap teman-teman sebelum latihan 10 soal ini, teman-teman dalam posisi yang PW, kemudian nanti ketika soalnya di sana ada timer sekitar 40 detik untuk satu soal. Ketika timernya sudah berhenti, silahkan teman-teman untuk salin jawaban di grup chat. Cukup tulis A, B, C, D, atau E. Ya, jawaban yang menurut teman-teman paling benar. Kita mulai dari soal ya. Sudah siap teman-teman semuanya? Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Sebentar, saya buka. Oke, boleh teman-teman? Saya tunggu di grup chat. Di grup chat Zoom saja ya, teman-teman. Oke, di sini hanya sebuah apa namanya? Sorry. Soalnya, suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam wilayah suatu kesatuan yang harmonis di dalam NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Disebut dengan, ya semuanya menjawab itu adalah integrasi nasional. Jadi yang kita bahas malam hari ini adalah beberapa sikap yang dimiliki oleh seorang ASN yang dimana tujuan akhirnya itu adalah untuk mengatasi adanya perbedaan, untuk mengatasi
adanya kesenjangan antar kelompok masyarakat yang berada dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita mulai dengan kasus yang pertama. Wait. Boleh, silahkan dibaca. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Ya, apakah sudah semuanya menjawab? Oke, kita tutup kolom komentarnya. Kita sekarang membahas soalnya. Ada teman-teman yang jawab A dan juga yang jawab C. Sekarang kita lihat pertanyaannya berdasarkan wacana di atas dapat diartikan sebagai nilai integritas. Apa wacananya? Sebagai seorang pelayan publik, sudah semestinya kita memberikan pelayanan secara terbuka. Berarti tadi berorientasi pelayanan. Salah satu bentuknya dengan adanya upaya pembukuan dari anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum dan juga secara moral. Berarti poin intinya di sini apakah pelayanannya atau pembukuan dari anggarannya. Di sini bisa kita baca sebagai pelayan publik sudah semestinya kita memberikan pelayanan secara terbuka. Oke. Salah satu bentuknya, berarti bentuk yang ditekankan di sini adalah upaya pembukuan dari anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum dan juga secara moral. Berdasarkan wacana di atas dapat diartikan sebagai nilai integritas. Yang A, kejujuran, dikarenakan sesuai dengan aturan hukum dan juga moral yang berlaku di dalam masyarakat. Kita keep. Yang B, kemandirian. Dengan adanya perilaku tidak bergantung pada teman. Ini sama sekali nggak ada nih dibahas di dalam soal. Berarti yang B bisa kita anggap jawaban yang salah. Kalau C, akuntabilitas, usaha yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya, seperti anggaran institusi. Kita keep yang C. Yang D, keberanian untuk mengungkapkan segala sesuatu yang bertentangan dengan peraturan hukum. Berarti ini tidak ada ya. Keterbukaan memberikan banyak akses kepada masyarakat guna mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ini ada keterbukaan, ada akuntabilitas, dan kejujuran. Di sini, tujuan dari suatu pelayan publik adalah upaya pembukuan dari anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Tadi kita udah baca nih beberapa sifat-sifat dari seorang ASN. Ada berakhlak, kemudian ada tadi integritas diri. Tapi di sini bagaimana ke pembukuan dari anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan? Artinya, apa yang diberikan itu harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana semestinya agar nanti tidak menyalahi hukum dan juga secara moral. Di sini mungkin teman-teman bingung, jawaban yang benarnya itu adalah yang C. Kenapa yang C? Karena di sini adalah upaya pembukuan dari anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau nilai kejujuran, nanti di soalnya itu, ini kan lebih mengarah ke pertanggungjawaban. Akuntabel tadi dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkan, gitu loh teman-teman. Jadi inti dari soal ini adalah apa yang kita dapatkan, pembukuan itu gunanya anggaran yang didapatkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan berarti di sini ada memang kata-kata baik secara hukum dan moral. Di sini juga ada dikarenakan sesuai hukum dan moral berlaku di dalam masyarakat. Nah, sementara di sini posisi kita adalah di dalam suatu institusi. Jadi kita
Melakukan pembukuan agar dapat dipertanggungjawabkan salah satu bentuk akuntabilitas, di mana kita berusaha mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita seperti anggaran institusi. Jadi jawaban yang ini adalah yang C. Di mana teman-teman yang jawab A? Apakah ada yang mau kita diskusikan atau ada yang bikin bingung di soal ini? Intinya teman-teman cari keyword di soal yang dia maksud itu kalimat yang mana. Kan di sini katanya memberikan pelayanan secara terbuka. Terbuka tuh akuntabel, bertanggung jawab, transparansi terhadap dana. Di salah satu bentuknya dia katakan upaya pembukuan dari anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya kalau kejujuran ini lebih sederhana kalimatnya, kayak Andi itu akan lebih ke kehidupan sehari-hari sih teman-teman. Kalau sudah berhubungan dengan institusi pembukuan anggaran, memang dia akan jujur, tapi yang lebih tepatnya itu adalah akuntabel. Apa yang didapat dipertanggungjawabkan, dibukukan secara terbuka. Oke, gimana teman-teman yang jawab A? Pas, bisa kita lanjut atau gimana? Jawaban yang benarnya adalah yang C. Oke, cukup teman-teman? Oke, Oke, Kak. Mas ya. Kita nextkan ke soal berikutnya. Boleh? Silakan dibaca. Oke, boleh dijawab. Oke, ada yang jawab A, C, dan D. Itu top 3 dari jawaban teman-teman. Kita lihat, ini diutamakan, ini kasusnya dialami oleh Ari. Ari ini posisinya kita lihat di sini adalah sebagai seorang wartawan di sebuah media online. Jadi posisikan diri kita sebagai seorang wartawan, suatu hari ia mendapat informasi dari sumber terpercaya bahwa ada kasus korupsi besar-besaran yang melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan. Jadi dia punya satu berita yang dialami oleh pejabat tinggi, dia melakukan korupsi. Ari merasa bahwa informasi tersebut sangat penting untuk diketahui oleh publik dan ingin membuat berita yang mengungkap fakta. Namun, ia juga tahu bahwa ada tekanan dan ancaman dari pihak yang terlibat dalam kasus korupsi, karena yang terlibat itu adalah orang-orang yang punya kuasa di negaranya, gitu kan, yang berusaha untuk membungkamnya. Nah, apa yang sebaiknya Ari lakukan dalam situasi ini? Berarti bagaimana kita menerapkan akhlak tadi ketika kita bekerja sebagai seorang wartawan. Kita lihat dari opsi A. Ari membuat berita yang mengungkap fakta tentang kasus korupsi tersebut dan ia mempublikasikan di media online yang ia kerjakan, meskipun ia tahu bahwa ia akan mendapat resiko yang besar. Berarti di sini mengungkap fakta-faktanya, dia itu akan berperilaku jujur. Kemudian mempublikasikan di media online yang ia kerjakan, artinya dia bertanggung jawab, karena
dia bekerja sebagaimana mestinya sebagai seorang wartawan. Meskipun ia tahu bahwa ia akan mendapat resiko yang besar. Berani mengalami atau mengambil resiko apapun berarti dia itu adalah orang yang berani. Nah, di sini ada 3 nih integritas yang kita dapetin. Kalau yang B, Ari tidak membuat berita, berarti dia tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang wartawan. Ia memilih untuk diam dan menghapus. Nah, berarti ini jelas salah ya. C, Ari memuat berita yang mengungkap fakta tentang kasus korupsi, tetapi ia mengubah atau menyembunyikan. Berarti di sini tidak ada integritasnya jujur atau keterbukaan. Ini salah. Yang D, Ari membuat berita, oke boleh, tetapi ia tidak mempublikasikan di media online yang ia kerjakan, melainkan ia memberikan kepada media lain yang lebih besar dan berpengaruh. Nah, sementara di sini dia wartawan di sebuah media online. Artinya ketika dia walaupun di sini ada kata-kata lebih besar dan lebih berpengaruh, artinya dia tidak mau menerima resiko yang akan dia dapatkan. Jadi di sini ada integritas yang tidak dia jalani sebagai wartawan, itu dia tidak berani. Nah, oke, yang E, Ari membuat berita yang mengungkap fakta tentang kasus korupsi tersebut dengan menambahkan atau mengarang beberapa informasi palsu. Ini jelas tidak mencerminkan integritas jujur. Nah, oke. Berarti kita bisa tahu bahwa jawaban yang paling benar itu adalah yang A. Nah, itu maksud saya tadi teman-teman, di jawaban itu bisa kita eliminasi berdasarkan perkataannya. Mana yang lebih banyak integritasnya. Contoh, tadi ada A dan D. Di A, setelah kita analisis, semuanya itu adalah bagian dari integritas, jujur, tanggung jawab, dan berani. Tapi kalau D, oke, dia boleh mengungkap fakta, berarti dia jujur. Tapi ada tetapinya, ia tidak mempublikasikan di media online yang ia kerjakan, melainkan ia memberikan kepada media lain yang lebih besar dan berpengaruh. Oke, mungkin kita terkecoh karena dia lebih mau berita ini lebih naik gitu kan. Tapi di soal ada dinyatakan dia tahu nih ada tekanan dan ancaman, artinya dia malah ngasih resiko itu ke orang lain. Sementara dia juga seorang wartawan yang punya hak untuk mempublikasikannya. Nah, kira-kira gitu. Nanti di soal memang yang kita eliminasi itu jawabannya. Kita pikirkan mana yang lebih banyak poin-poin yang berkaitan dengan apa namanya? Yang berkaitan dengan integritasnya. Oke, boleh kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan teman-teman. Oke, boleh teman-teman di-share jawabannya. Oke, Kak. Ada yang jawab E. E, B, C, A, C. Oke. Kita lihat soalnya sekarang. Pura
Di sini dia menanyakan manfaat yang didapatkan. Berarti di sini ke arah manfaat. Kata-kata yang mengacu ke manfaat. Manfaat yang didapatkan mahal ini sebagai seorang beragama sesuai dengan pelaksanaan perilaku integritas dalam aspek spiritualnya. Pertama, kasusnya Pura berarti di sini dia adalah orang yang beragama Hindu. Kemudian ketika Mahalini menghadapi ujian CPNS, ia selalu berdoa dan sembahyang di Pura karena dia berharap suatu ketika dia bisa mencapai harapan dan cita-citanya menjadi seorang CPNS. Manfaat yang didapatkan Mahalini sebagai seorang beragama sesuai perilaku integritas dalam aspek spiritual. Yang A, tidak takut dalam menghadapi ujian karena kepercayaan pada ajaran yang dianutnya. Manfaat itu berarti suatu efek baik yang akan dia rasakan. Kemudian yang B, merasa tenang dan siap belajar untuk membekali diri untuk kemampuan diri saat ujian. C, lebih percaya diri karena keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai umat beragama. Nah, D, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai umat yang beragama. D, yang E, kemampuan intelektual dalam menghadapi ujian yang diimbangi dengan keimanan. Sekarang kita eliminasi jawaban ini berdasarkan kata kunci manfaat. Manfaat itu berarti sesuatu yang akan dirasakan oleh orang lain. Entah itu dia merasa tenang, dia merasa lebih siap, dia merasa lebih percaya diri, dan lain sebagainya. Di antara ini, kira-kira yang mana nih yang paling jelas itu harus kita eliminasi? Yang mana nih teman-teman? Yang kata-katanya bukan ke arah manfaat. Di sini bisa kita lihat ya, yang E. Kemampuan intelektual ini hanya berbentuk pernyataan. Kemampuan intelektual dalam menghadapi ujian yang diimbangi dengan keimanan. Ini adalah yang dilakukan oleh si Mahalini ini. Dia berdoa dulu sebelum ujian karena dia yakin Tuhan akan mengabulkan. Nah, yang E bisa kita eliminasi. Next. Di sini posisinya dia sebagai umat beragama, ketika akan ujian dia berdoa. Tujuan kita itu sebenarnya siap apa? Oke, pertama, lebih percaya diri karena keyakinan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai umat yang beragama. Kalau ini lebih mendekatkan diri, itu bukan manfaat ya. Dia berhubungan dengan ujiannya teman-teman. Tidak takut dalam menghadapi ujian karena kepercayaannya pada ajaran agama yang dianutnya. Sekarang kita punya ABC yang mungkin arahnya lebih ke arah manfaat. Di sini tidak takut, kemudian ini merasa tenang dan siap belajar. Yang ini lebih percaya diri. Nah, di sini posisinya dia sudah belajar mati-matian, sementara kalau siap belajar ini berarti kan di awal. Jadi ini bisa kita eliminasi. Kemudian tidak takut dalam menghadapi ujian karena kepercayaan pada ajaran yang dianutnya. Nah, antara A dan C itu lebih benarnya yang C. Kenapa? Karena di sini ada kalimat sebagai umat beragama yang sudah sesuai dengan soalnya. Perilaku integritas dalam aspek spiritualnya apa? Kalau tidak takut ini dia lebih ke arah, maksudnya tidak takut ini apakah dia punya keyakinan lebih atau gimana gitu. Jadi yang paling benar itu adalah yang C. Jadi teman-teman bisa mulai eliminasi dari kalimat yang sama sekali tidak menyinggung manfaat, kayak yang E tadi. Dan D juga bukan manfaat yang akan dia rasakan nantinya. Jadi kunci yang benar dari jawaban ini adalah yang C. Saya lihat di soal ini teman-teman sangat bervariasi ya jawabannya, karena mungkin kalau kita lihat secara keseluruhan itu hampir sama. Jadi bisa kita eliminasi satu persatu dari kalimat yang tidak sama sekali, kemudian dari alasan kalimat yang belakangnya juga itu membantu kita di soal asli nanti. Jadi oke, kalau di depannya kayak yang A dan C, satu tidak takut, satu lebih percaya diri. Nah, kalau tidak takut dalam menghadapi ujian karena kepercayaan pada ajaran yang dianutnya, seharusnya itu kalimatnya kan dia lebih percaya diri itu karena yakin kalau Tuhannya itu akan membantunya. Nah, itu yang lebih tepat. Jadi yang paling benar itu adalah yang C. Tadi dari jawaban yang di-share, coba kita lihat jawaban teman-teman. Sorry, ini kok nge-lag. Ada jawab yang C kan ya? Wait. Iya, tapi dominan jawab yang E. Kemampuan intelektual. Sorry.
Ya, kemampuan intelektual dalam menghadapi ujian yang diimbangi dengan keimanan. Jadi dari kalimatnya aja kita udah bisa melihat atau mengklaim itu bukan sebuah manfaat gitu. Oke, aman ya teman-teman untuk soal yang ini. Gimana caranya? Caranya dieliminasi dari paling tidak mungkin sampai kita mendapatkan dua pilihan yang membuat kita ragu. Setelah dapat dua pilihan, cari kalimat yang logis dengan menyambungkan dengan kalimat di belakangnya. Nah, kira-kira itu nanti yang bakal teman-teman temui di SKD asli. Caranya seperti itu. Oke, kita masih punya banyak soal. Kita next kan ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman baca dan kemudian saya tunggu jawabannya di grup chat. Oke, sudah ada jawaban dari Kak Rahmita. Oke, ini kayaknya nggak ada jawaban lain nih. Oke, rata-rata teman-teman menjawabnya A. Berarti kalau semuanya benar, saya simpulkan soal ini mudah gitu ya. Di sini hanya memilih manakah yang termasuk dalam integritas diri. Di sini bisa kita lihat, yang pertama, Doni memberikan makanan kucing liar yang ada di pasar. Ini keterkaitannya ke integritas yang mana? Peduli, oke boleh. Tapi kata-katanya masih belum terlalu meyakinkan gitu ya. Yang dua, Riko mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dengan bersungguh-sungguh, berarti dia bertanggung jawab. BC. Robert membantu orang tuanya yang sedang bekerja di pasar, berarti dia membantu atau menolong orang tuanya sebagai anak yang berbakti. Gitu. Empat, Siti selalu berpegang teguh pada prinsip hidup, yakni belanja dengan gaya hidupnya. Nah, ini jelas tidak ya, karena tadi salah satu integritas diri itu adalah sederhana. Budi sebagai pejabat publik melakukan keterbukaan, berarti dia itu menerapkan apa teman-teman? Akuntabel atau akuntabilitas. Jadi bisa kita pilih yang paling benar itu adalah 2, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, karena ini soalnya mudah, kita next kan ke soal berikutnya. Silakan teman-teman dijawab. Oke, ada yang jawab. Oke, ini rata-rata teman-teman jawabnya yang A. Sebentar. Nah, baik. Di sini apa yang sebaiknya Rara lakukan dalam situasi ini? Rara ini posisinya sebagai seorang pegawai di toko baju, kemudian dia melihat ada seorang pelanggan yang mencuri baju dari rak dan menyembunyikan di dalam tas. Rara merasa bahwa hal itu adalah tindakan yang tidak jujur dan tidak etis, dan ia ingin melaporkan kepada manajer. Namun, si pelaku ini adalah teman dekatnya, dan ia tidak ingin merusak hubungan persahabatannya. Tadi kita lihat di bagian akhlak, itu adalah ketika kita punya satu jabatan, kita tidak boleh untuk menyalahgunakan jabatan kita, bahwa kita tidak boleh memilih
untuk tidak menghakimi siapa atau lebih memilih untuk menaikkan nama siapa gitu. Jadi di sini ada pilihan jawabannya. Rara melaporkan temannya kepada manajer, benar, memberikan bukti, dan meskipun ia tahu bahwa akan ada resikonya, berarti dia itu bertanggung jawab dan berani. Rara tidak melaporkan, berarti ini tidak jujur. Rara melaporkan tetapi meminta maaf atau memberikan kompensasi kepada temannya. Jadi ini tidak ada nih gunanya sama sekali. Gitu. Rara tidak melaporkan, berarti ini salah. Rara tidak melaporkan, ini juga salah. Jadi jawaban yang paling benarnya itu adalah yang A. Nah, mungkin di sini kalau soalnya nanti biasanya di SKDAS itu depannya itu bakal sama, tapi belakangnya yang akan mengecoh kita gitu teman-teman. Kayak gini Rara semua kan ya, ada yang Rara melaporkan, Rara tidak melaporkan, atau Rara melaporkan tapi bagian tetapi penghubung kalimatnya itu yang dibuatnya negatif. Jadi nanti makanya tadi di awal saya bilang soal SKD yang TWK itu apalagi yang integritas, yang soalnya panjang-panjang, akan memakan waktu kalau teman-teman baca soalnya berulang kali. Jadi cukup satu kali membacanya. Kalau mungkin ketika membaca sekilas, teman-teman nggak dapat intinya apa, silahkan pelajari dan pahami teknik eliminasi di jawabannya aja. Jadi itu sangat membantu teman-teman menghemat soal. Kalau misalnya teman-teman baca lagi berulang dari awal, seharusnya teman-teman tuh udah bisa nih bergerak ke soal selanjutnya, tapi malah stuck di soal ini. Jadi nanti pas SKD asli itu kalau kita tinggal waktunya dikit, kita jadi gelabakan. Seharusnya mungkin kita bisa jawab pertanyaannya hanya 1+1, kita jadi bingung mikirnya. Nah, itu pentingnya manajemen waktu. Jadi sebenarnya kenapa saya set timer di tiap waktunya, itu untuk membiasakan teman-teman menjawab. Walaupun mungkin di awal ketika waktunya sudah sampai 0, teman-teman belum bisa, udah sampai di angka misalnya 10, teman-teman belum selesai membaca soal dan jawaban, jadi langsung aja baca jawabannya eliminasi gitu. Jadi alasan saya ngasih timer itu ada biar membiasakan teman-teman kayak mengalokasikan waktunya itu kalau tidak cukup di soal langsung aja ke jawaban. Jadi ini jawaban yang benarnya adalah yang A. Kita next kan ke soal berikutnya. Boleh teman-teman silahkan dibaca. Oke. Ada yang jawab A dan juga ada yang jawab E. Nah, di sini Hamdo merupakan seorang yang selalu jujur, baik itu jujur dalam perbuatan maupun ucapan. Jadi dia ini adalah pribadi yang menjunjung tinggi integritas jujur. Dia tidak berbohong untuk menjahili teman-temannya atau untuk dirinya sendiri. Hamdo juga tidak pernah mencontek, bahkan ketika dia sangat kesulitan dalam menghadapi ujian, dia tetap akan mengerjakan sendiri, karena ia sadar bahwa kejujuran itu penting. Oke, teman-teman, ada yang jawab A, ada yang jawab E. Karena yang lain mungkin bisa ya kita eliminasi. Dan memang keraguannya itu antara A dan E. Sekarang kita fokus ke ceritanya. Kalau yang A, dia bilang keteguhan hati yang berasal dari hati Hamdo. Kalau E, lingkungan yang baik seperti lingkungan keluarga yang selalu menanamkan sikap jujur. Sekarang fokus ke soalnya. Dia selalu membahas tentang Hamdo. Hamdo ini jujur, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Dia tuh nggak pernah loh bohong ke teman-temannya. Dia juga nggak pernah nyontek. Dia juga akan misalnya kalau kesulitan dia tidak akan nyontek tapi akan mengerjakannya sendiri karena ia sadar bahwa kejujuran itu penting.
Nah, oke, mungkin bisa jadi dia itu lingkungan yang baiknya karena lingkungan keluarganya yang selalu menanamkan sifat jujur. Ya, jawaban ini benar, tapi di konteks kalimat ini tidak ada sama sekali menyinggung kehidupan keluarganya si Hamdo, gitu teman-teman. Dia hanya menekankan, Hamdo ini jujur loh, Hamdo ini nggak pernah nyontek, Hamdo ini nggak pernah mengadu ke orang lain kalau dia nggak dapat jawaban, ya dia berusaha sendiri. Kata kuncinya di sini karena berarti semua yang dilakukan yang kita kasih merah-merah ini karena ia sadar. Nah, berarti sadar itu ya karena berasal dari hati diri dia sendiri. Yang artinya jawaban yang paling benar keteguhan hati yang berasal dari hati Hamdo. Nah, ini akan gugur jawabannya ketika di sini disebutkan kehidupannya dalam keluarga. Kayak hal ini juga sering diterapkan oleh ayah Hamdo di dalam keluarganya. Hamdo sangat atau Hamdo ini sangat mengidolakan figur seorang ayahnya yang selalu bersifat jujur. Nah, kecuali ada kata-kata yang melibatkan keluarganya, entah itu ibu atau ayah yang dijadikannya sebagai panutan, baru teman-teman boleh menjawab yang E. Jadi, jawaban ini sebenarnya benar dua-duanya, tapi akan gugur atau tereliminasi sesuai dengan konteks soal gitu loh teman-teman. Karena konteks soal di sini hanya membahas Hamdo sendiri, dan di akhir dia kasih keyword sadar bahwa kejujuran itu penting. Dia sadar sendiri loh, berarti karena keteguhan hati. Kalau soal ini ditambah narasinya, Hamdo melakukan hal ini di sekolah karena dia mendapatkan sosok dan panutan dari figur seorang ayahnya di rumah. Baru teman-teman bisa jawab E sebagai jawaban yang benar gitu. Jadi nanti lihat konteks soalnya, dia bahas di daerah mana, dia bahas siapa, nanti baru bisa kita eliminasi dari dua jawaban yang membuat kita bingung. Kayak milih apa gitu kan. Oke teman-teman, jawabannya adalah yang A. Oke. Kita next kan ke soal berikutnya. Masih ada energi kan ya teman-teman? Kita punya waktu 8 menit lagi. Nanti yang belum makan malam boleh makan malam. Saya juga belum makan malam kok. Jadi kita sama-sama semangat di sini. Dan saya masih pakai pakaian latsar saya dari sore tadi. Oke, next. Soal berikutnya. Silahkan teman-teman dibaca. Saya tunggu jawabannya di kolom chat. Oke, apakah sudah ada yang selesai dan menemukan jawabannya? Berhubung timernya sudah di angka 0. Oke, boleh. Oke, ada yang jawab, rata-rata jawabnya itu A, kemudian ada yang jawab E. Kita lihat. A dan E. Kita baca. Di sini pemerannya adalah Riko. Sebagai siapakah Riko? Riko itu sebagai pemimpin proyek di sebuah perusahaan konstruksi. Berarti dia adalah pimpinan, orang yang dipercaya, orang yang ditinggikan gitu ya. Ya, dia mendapat tugas untuk membangun sebuah jembatan yang menghubungkan dua kota. Riko tahu bahwa proyek tersebut sangat penting dan strategis dan ingin menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu. Namun ia juga tahu bahwa proyek tersebut ini kan cukup panjang ya soalnya gitu teman-teman. Intinya teman-teman tahu dia itu sebagai seorang pemimpin proyek di perusahaan. Artinya seorang pimpinan itu sikapnya dia boleh mengambil keputusan, dia boleh untuk memecat orang lain atau boleh mengganti gagasan dan lain sebagainya. Di sini kita lihat tadi jawaban yang paling banyak itu antara A dan juga E. Yang A, Riko melakukan proyek tersebut dengan penuh tanggung jawab dan ia memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukan. Riko siap menanggung resiko seandainya ada kegagalan dan belajar kesalahan untuk meningkatkan kinerjanya. Apakah teman-teman menemukan kata negatif di sini? Belum ya. Kita lihat yang E. Riko melakukan proyek dengan tanggung jawab
ia memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukan. Rico mencegah resiko seandainya ada kegagalan, dan ia berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mencapai hasil yang baik. Nah, kira-kira antara A dan E ini bedanya apa? Ada nggak teman-teman yang mau berpendapat kenapa sih lebih prefer pilih A dibanding E? Kita lihat ya jawabannya. Nah, kita nih diskusi, jadi saya sudah cukup agak serak ini. Kira-kira yang jawab A siapa? Oh, sorry, jawab E semua ya? Ada yang jawab A, Kak Dery Faumar, selebihnya E. Nah, jadi berarti nggak ada keraguan ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang E, karena dia lebih positif dan salah satu bagian dari nilai integritas dan berakhlak tadi adalah adaptif. Seseorang yang selalu menyesuaikan dengan keadaan, selalu mau berubah terhadap perubahan. Kalau di atas ini, dia nih siap menanggung resiko seandainya ada kegagalan. Tapi kalau ini dia lebih antisipatif, mencegah resiko seandainya ada kegagalan. Jadi sebelum hal itu terjadi, dia punya sifat antisipatif. Nah, jadi dia lebih adaptif dibandingkan Rico di option yang A. Jadi jawaban yang benarnya itu adalah yang E. Jadi sebenarnya ini tadi teman-teman nggak perlu jawab, nggak perlu baca secara keseluruhan karena ya buang-buang waktu aja buat baca semuanya. Silahkan dieliminasi per jawabannya aja gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi kan teman-teman udah dapat berbagai kondisi, si A jadi pimpinan proyek, si B jadi pelayan toko, si C jadi seorang apa tadi ya di pabrik gitu kalau nggak salah. Jadi itu nanti akan disesuaikan nih sama instansi teman-teman jadi apanya teman-teman gitu loh yang saya maksud. Nah, balik lagi tetap yang di bawahnya itu kita sesuaikan sama integritas apa yang sudah kita hafal tadi, yang sudah kita pelajari tadi. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya semakin sering kita dapat kasus, semakin familiar kita dengan kasus, semakin mudah kita untuk mengeliminasi jawaban yang paling antara jawaban yang meragukan gitu loh. Berapa soal lagi ya? Sorry, nih soal yang terakhir. Tadi kebuka ya jawabannya. Boleh teman-teman, soal terakhir kita untuk malam hari ini. Apakah sudah ada yang menjawab? 10 detik terakhir. 8. Oke, sudah ada. Ada yang jawab. Kak Devi jawab A. Gimana teman-teman yang lain? Oke, kita tutup kolom komentarnya. Kita lihat jawabannya. Nilai merupakan segala sesuatu yang memiliki kegunaan dan manfaat bagi manusia. Begitupun dengan integritas dirinya dalam kehidupan manusia. Contoh ini yang mewujudkan integritas dalam kehidupan sehari-hari adalah. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang A, Nadim. Nadim dalam kesehariannya berucap sesuai perilakunya. Berarti dia jujur. Ketika ia lalai dalam pekerjaan, ia segera memperbaiki dan juga dikenal kepribadian yang teguh pendirian. Rata-rata teman jawab yang A ya. Yang lain di mana sih cacatnya gitu ya. Prabowo ini ketua BEM, ia dikenal orang yang frontal demi persatuan di organisasi yang ada di universitas. Selain menjadi aktivis, ia juga bekerja di salah satu percetakan. Nah, ini dia belum selesai menceritakan integritasnya apa, kecuali di sana disebutkan selain menjadi aktivis, dia juga bekerja untuk menghidupi kehidupannya dengan sungguh-sungguh, itu boleh. Tapi dari A ke B ini tidak ada keterkaitan integritas sama sekali. Yang C, Risma Harani bersuku Batak, sulit beradaptasi, berarti di sini dia tidak adaptif.
D. Airlangga seorang pegawai swasta yang suka dengan tantangan baru, berarti dia adalah orang yang adaptif, namun ia kerap lari dari masalah, berarti dia tidak bertanggung jawab. Gitu. Next, Holil adalah mahasiswa lulusan dari SMP dan SMA pesantren. Ia dikenal taat beragama dan jujur. Kesehariannya setelah pulang kuliah, ia bekerja di salah satu minimarket untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, dia itu taat beragama dan jujur. Tapi esensi kalimat terakhir ini tidak kita temukan bagian dari tanggung jawabnya atau integritasnya. Kecuali di sini disebutkan dia bekerja dengan giat ataupun kalimat lain yang mungkin berhubungan dengan kalimat sebelumnya, itu baru kita klaim sebagai sebuah integritas yang utuh. Jadi yang paling benar itu adalah sifat dari si Nadim yang menunjukkan integritas dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, ini tadi saya sudah ke-skip dan saya memperlihatkan jawabannya. Itu jawabannya adalah A, di mana di sini Dedi itu seorang karyawan perusahaan swasta. Jadi yang paling benar itu adalah menyajikan sesuatu secara jujur dan transparan. Jadi ketika kita dihadapi masalah, kita sebagai pimpinan atau kita sebagai bawahan, kita tetap harus mau melaporkan kejadian itu untuk jujur, dan kalimatnya pasti kita harus siap menanggung resiko yang kita dapatkan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, maaf saya mengambil waktunya 1 menit lebih dari 20-30 ya. Nah, kira-kira gimana nih menurut teman-teman tentang materi integritas kita pada malam hari ini? Ingat satu hal, kalau teman-teman udah berfokus dan mau untuk ikut CPNS tahun ini, berarti teman-teman sudah berani untuk memulai, jadi jangan pernah menyerah, jangan jadi pantang untuk kembali lagi ke belakang gitu. Jadi teruslah berproses. Di sini saya menemani teman-teman untuk berproses bersama-sama dengan menyampaikan apa yang saya alami. Semoga ini bermanfaat begitu. Nah, baik teman-teman, mungkin saya mau sebagai refleksi kita pada malam hari ini, silakan kirimkan di kolom chat satu kata dari teman-teman terkait dengan materi integritas pada malam hari ini. Oke, semuanya pada off cam nih. Oke, boleh satu kata untuk materi kita pada malam hari ini, teman-teman. Setelah itu kita akhiri pertemuan kita, teman-teman boleh makan. Oke, menyala ya Kak Ika. Nah, mungkin ini saya baru ketemu teman-teman baru di sini, ada Bang Radinal, ya kan. Bang Radinal ngambil di Kemendikbud mana tuh Bang, kalau boleh di-spill? Di sama Kak di Riau juga. Oh, Iya. oke. Abang orang Riau ya? Iya, betul. Oke, semoga jadi dosen di Riau ya, Bang. Luar biasa, Amin. insightful, mantap. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk malam hari ini. Kita jumpa lagi sesuai jadwal itu di hari Rabu kan ya, dengan materi TIU. Jadi saya sengaja ngasih jadwalnya itu TWK, TIU, TKP, sesuai dengan urutan yang ada di SKD. Jadi nanti saya mungkin di hari kita yang off itu saya kirimkan soal, nanti teman-teman boleh jawab, nanti di waktu tertentu saya kirimkan apa namanya kuncinya. Tapi kan ada ya di jadwal kita terakhir itu adalah TO bersama. Jadi TO bersama ini nanti sistemnya di satu hari saya kasih waktu teman-teman untuk jawab dari pagi sampai sore, malamnya kita ketemu, kita bahas soalnya sama-sama. Tapi mungkin saya izin ya teman-teman di weekend di hari ketiga di saat bahas TKP itu kita gabung sama batch sebelah yaitu batch 4 karena saya takut tidak bisa mengkondisikan waktunya. Jadi saya izin mungkin di beberapa 3 pertemuan teman-teman akan lebih rame nih dari yang ini karena batch sebelah itu ada sekitar 8 orang gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak setiap hari kok, hanya di weekend saja. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ini atas antusiasnya. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat nanti dan bisa kita ingat terkait materi integritas. Ada Bang, ada rekamannya nanti saya kirim di Google Drive Bimbel ini. Nanti saya share di grup. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa lagi hari Rabu. Selamat makan malam dan beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Kak wabarakatuh. Dina. Waalaikumsalam.